Bagus. Kau telah menjaga tubuh Yuyun dengan baik. Sekarang pergilah. Kembalilah kau bersemayam. Jangan, Ibu. Jangan, Mbak. Gimana? Tapi dia butuh pertolongan. Akan kembalikan kau pada pemiliknya. Lawan dia. Keris itu untuk apa, Mbak? Keris ini akan kujadikan ular kecil. Lantas aku akan kirimkan kepada gadis yang menolak cintamu itu. Tapi apa nanti dia tidak langsung meninggal, Mbak? Ya, tentu saja tidak. Karena ular kecil ini akan kutanamkan di kemaluannya. Kemaluannya? Ya. Sehingga gadis itu tak akan pernah memiliki suami. Kalaupun dia nekat untuk menikah lagi, maka laki-laki yang menjadi suaminya itu akan langsung mati begitu berhubungan intim dengannya. Tapi Mbah, kalau nanti pada akhirnya dia sadar dan mau menikah dan menjadi istri saya,
Apa kira-kira ular kecil jembal keris itu bisa diambil kembali, Mbah? Ya, tentu saja bisa. Datang saja kemari lagi. Karena hanya saya yang bisa mengambilnya kembali. Oh ya, Mbah, saya mengerti, Mbah. Pergilah. Laksanakan tugasmu. Ular kecil itu akan bersemayam di kemaluan gadis itu. Baguslah kalau begitu, Mbah. Ini penyajemnya, Mbah. Iya. Kalau begitu, saya permisi dulu, Mbah. Tapi ingat, kalau kau jadi menikahi gadis itu, kau harus kembali kemari lagi. Paham? Paham, Mbah. Kalau begitu, saya permisi dulu, Mbah. Iya. Mari, Mbah. Tunggu sebentar, Yun. Tunggu, Yun. Mau apa lagi sih? Yun, aku serius, Yun. Aku ingin menjadi suamimu. Apa? Kamu mau jadi suamiku? Nggak salah. Dengar ya. Saya paling nggak suka sama cowok yang seakrab kayak kamu. Sekarang kamu pengen jadi suamiku? Aduh, jangan mimpi deh. Tuh, najis tau nggak? Ngaca dong lo. Tapi, Yun, Dengar baik-baiknya. Saya nggak butuh laki-laki kayak kamu. Ngerti? Syukurin. Mau apa lagi? ingat, Yun. Suatu saat pasti kamu menyesali perbuatanmu ini. Oh iya? Hah? Perbuatan yang mana? Cowok penting. Siapa sih? Kayaknya enggak deh. Lagi pula ini udah malam. Kenapa? Mampir aja deh. Aku nggak enak sama ibu bapak kamu. Besok aja ya mampirnya. Ya udah, tapi jangan mampir mana-mana ya. Iya, aku pasti langsung pulang kok. Ya udah kalau gitu. Apaan sih si Ani? Malam-malam cuman di luar. Awas aja dia. Atau malu.
Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Dari kampus, ada kuliah tambahan. Jangan bohong. Kamu pacaran kan sama laki-laki itu? Belum jadi istrinya aja udah berani dipegang-pegang. Dengar ya Mbak, Mbak tuh selalu bersikap sinis sama aku. Kenapa sih selalu nuduh enggak? Kamu pikir saya nggak lihat? Kamu tadi ciuman sama dia di luar. Tau malu kok dilihat tetangga gimana? Kayak harga diri dong kalau jadi cewek. Nia tuh gini-gini punya harga diri di mata lelaki. Nggak kayak Mbak, perawan tua. Dikasih tau kurang ajar. Yuyun. Aduh, sudah malu didengar tetangga. Dia tuh, Bu. Kasih tahu juga. Kenapa sih kalian selalu bertengkar? Kenapa? Bu, lihat dong jam berapa ini. Kok dia baru pulang? Bukan ibu marahin dia, malah marahin saya lagi. Dengar, sudah. Kenapa sih kalian seperti anak kecil aja? Persoalan sepele aja udah ribut. Aduh. Ini bukan masalah sepele, Bu. Malu dilihat tetangga. Sudah, sekarang Nia pergi masuk kamar tidur dan Yuyun, ibu sudah tidak mau dengar lagi persoalan ini. Besok kita lanjutkan. Sudah malam. Perawan tua. Nia. Loh, ibu denger dong dia bilang saya perawan tua. Gimana sih ibu? Kayak saya juga. Mungkin dia pulang malam itu memang betul ada pelajaran tambahan. Yuyun kan belum tanya yang sebenarnya kan? Kenapa harus marah? Bu, pelajaran tambahan apa jam segini? Ibu harusnya marahin dia dong. Gimana sih? Sekarang sudah malam, kita tidur yuk. Malu didengar tetangga. Nanti pikirnya ada apa? Ribut aja ribut. Anaknya cuma 2 tapi ribut melulu. Ya tapi kan dia ngatain saya perawan tua, Bu. Yun, dia bilang perawan tua itu mungkin punya alasan. Dan memang benar kan? Mana sih malah belain dia lagi. Seharusnya kamu tidak mengatai kakakmu perawan tua nih ya. Habis dia mulai duluan sih, Bu. Nia dibilang perempuan murahan. Mungkin kakakmu punya alasan mengapa mengatai kamu seperti itu. Udah deh, Bu. Kayun tuh iri sama Nia karena dia udah punya pacar. Dan Kayun tuh belum. Makanya dia selalu bersikap sinis pada lelaki. Sampai sekarang belum punya pacar alias jomblo. Shh, kamu jangan ngomong begitu. Udah, Bu. Pusing. Pagi-pagi udah ngelamun. Mikirin apa sih? Enggak, gue gak mikirin apa-apa kok. Selamat pagi. Pagi. Kok tumben datangnya siang? Jalanan macet banget, Vi. Jadi telat saya. Untung bos belum datang. Kalau udah, kena poin kamu. Kamu sehat, Yun? Kok diam aja sih? Memangnya ada persoalan apa lagi sih, Bu? Antara Yuyun dengan Nia? Ya biasalah Pak. Yuyun ngatain Nia perempuan murahan. Nia ngatain Yuyun perawan tua. Coba itu Pak. Masya Allah, kenapa bisa begitu? Ya menurut Ibu Pak, bener juga kata-kata Niar itu. Umurnya Yuyun kan sudah hampir kepala 3. Coba pacar aja sekarang nggak punya, boro-boro mau berkeluarga. Ibu jadi sedih loh Pak. Apa Bapak nggak terpikir itu? Ya sudahlah, Bu. Mungkin memang belum ketemu jodohnya. Sampai kapan? Ya sampai ketemu jodohnya lah, Bu. Ya sudah, aku mau berangkat kerja dulu ya. Ya, hati-hati ya Pak. Halo? Riana?
apa kabar? Riana, aku teringat loh cerita kamu yang kemarin itu mengenai orang pinter. Aku mau ke sana tuh. Iya, sekarang. Gimana? Benar. Ya kalau gitu, aku jemput kamu nanti ya. Ya, oke. Dah. Jadi ibu merasa cemas dengan anak ibu yang sampai sekarang belum mendapatkan jodoh juga. Iya, Mbah. Karena anak saya itu kan umurnya sudah memasuki kepala 3. Anak saya kan sudah bekerja di kantor swasta, Mbah. Baiklah, akan Mbah lihat dulu apa penyebabnya. Iya, Mbah. Tidak ada yang salah dengan anak ibu. Hanya saja jodohnya masih tertutup. Saya akan menyaratinya. Terima kasih, Mbah. Anak ibu harus menjalani upacara kurung ayam supaya jodohnya terbuka kembali. Hah? Upacara kurungan ayam? Apa itu, Mbah? Bagaimana caranya? Anak ibu harus dikurung dendang selama 3 hari 3 malam. Di dalam kurungan itu, anak ibu tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Bahkan makan dan minumnya juga harus diambilkan. Persis seekor ayam dong, Mbah. Iya, itu makanya disebut dengan upacara kurung ayam. Yuyun pasti tidak akan mau melakukannya. Sifat anak itu lain, agak sombong. Paksa saja. Ini kan demi kepentingannya sendiri. Aku takut kalau dipaksa nanti dia marah. Bisa-bisa dia kabur dari rumah. Lalu bagaimana? Sia-sia dong kita ke rumah Mbah Aji. Masa Mbak Yu takut sama anak? Aduh, bagaimana ya? Nanti aku coba dulu ya. Nah, gitu dong. Nanti aku juga akan membantu memberi penjelasan kepadanya. Ya? Iya, makasih ya. Mudah-mudahan aja berhasil. Lu kenapa sih? Dari tadi diam aja yuk. Enggak, gue gak apa-apa kok. Boleh ikut gabung? Duduk aja, Wak. Makasih, Vi. Sorry, Saf. Gue duluan. Gue udah kenyang. Noh. Wak, gue pergi juga ya. Kasihan Yuyun sendirian. Oke, Vi. Sorry ya, Wak. Iya, nggak apa-apa. Yun! Tunggu, Yun! Yuyun! Ada apa lagi sih, Sof? Lu kenapa sih? Kayaknya bermusuhan sama si Bowo. Gue tuh gak suka sama dia. Dia tuh so akrab, so baik. Pasti ada maunya, Sof. Tapi itu kan lebih baik daripada sombong. Lo tuh bawel banget sih. Gue gak suka sama dia. Lu tuh aneh. Apa sih salah Bowo? Sampai lu tuh benci banget sama dia. Kalau lo suka sama dia, lo aja yang pacaran sama dia. Gue gak suka sama dia, ngerti? Bawel. Yun!
Bagaimana? Kamu mau kan melakukannya? Ah, ibu enggak. Yun nggak mau ikut upacara kurungan ayam itu. Apa sih ibu ini? Norak tau nggak? Kayak orang kampung aja percaya hal-hal kayak gitu. Yuyun, tapi ini demi kepentingan kamu sendiri. Bu, kebaikan siapa? Kebaikan Yuyun apa kebaikan ibu? Udahlah Bu, Yun nggak mau ngebahas hal kayak gitu. Udah capek dengernya. Ah, nyebelin banget sih. Udah ibu sana. Bu, Ada apa? kayaknya ada tamu di luar. Siapa? Siapa sih, Dek? Nggak tahu, kayak sih teman kakak gitu dari kantor. Udah bilangnya kakak udah tidur. Udah usir sana. Ah, apaan sih? Udah, temuin aja. Mana tahu penting. Bu, kan bisa besok di kantor. Udahlah, bilang aja Yun udah tidur. Ah, kayak nggak ada hari esok aja sih. Yuyun, dia itu kalau nggak penting nggak akan datang kemari malam-malam. Iya kak, siapa tahu aja atau penting. Ya cepat. Siapa sih, Dek? Ah, ganggu aja sih. Siapa sih, Dek? Selamat malam, Yun. Maaf mengganggu. Ngapain malam-malam kesini? Saya mau mengantar ini, Yun. Apa nih? Saya nggak perlu ini kok. Di kantor kan bisa. Saya takut kamu memerlukannya. Enggak kok, saya nggak butuh ini. Ini cuma file biasa. Oh, tapi ya udah nggak apa-apa. Udah kan? Nggak perlu apa-apa lagi kan? Sorry mas, saya ngantuk. Anda bisa pergi sekarang. Yun. Baiklah, Yun. Selamat malam. Malam. Apa lagi sih, Bu? Dengar ibu bilang. Kamu kenapa sih bersikap kasar dan tidak suka kepadanya? Padahal dia sudah berbaik hati mau mengantarkan berkasmu ini. Alah, Yun kan nggak minta dia nganterin berkas ini ke sini. Dia aja yang mau nganterin itu ke sini, Bu. Bu, ini dia pintar-pintar dia aja cari alasan supaya dia bisa ketemu sama Yuyun. Bu, denger ya, dia itu suka sama Yun, tapi Yun nggak suka sama dia, Bu. Dengar Yun. Kalau kamu setiap hari ketemu laki-laki selalu sinis dan ketus, jodoh kamu tuh akan semakin jauh. Bukti sekarang. Mana laki-laki yang dekat pada kamu? Mana ada laki-laki yang suka kepada kamu? Mana? Coba. Ah, udahlah, Bu. Biarin aja, kenapa sih? Pusing banget. Aduh, biarkan bagaimana, Yuyun? Udahlah, Bu. Nggak dapat jodoh juga nggak apa-apa. Bu, Yuyun tuh juga nggak dapat laki-laki nggak apa-apa, Bu. Yuyun bisa cari duit sendiri. Yuyun nggak butuh laki-laki. Masya Allah, Yuyun. Ngucap, Yuyun. Ngucap. Kamu nih kenapa sih? Setiap ibu nasihati kamu, setiap ibu kasih yang terbaik untuk kamu, kamu selalu menjawab, selalu tidak mau menurut. Dasar anak keras kepala. Protes atas sikap saya terhadap kamu semalam. Emangnya ada yang salah sama sikap saya? Iya, kamu sinis dan arogan. Oh iya? Kan kamu udah tahu kalau sikap saya sinis dan arogan. Siapa suruh kamu datang ke rumah saya? Hah? Tapi saya bermaksud baik, Yun. Alah, terserah. Yun, tunggu, Yun. Yun, dengar, Yun. Bos, Kenapa kamu selalu bersikap tidak bersahabat pada saya? Apa salah saya, Yun? Apa ada sikap saya yang pernah menyinggung perasaan kamu? Ada apa sih, Yun? semalam dia nganterin berkas ini ke rumah. Terus? Ya udah, gue ketusin aja. Lagian siapa suruh sok baik hati. Sok tahu jadi orang. Gila lu ya. Bowo udah baik hati mau nganterin berkas lu yang ketinggalan itu. Bukannya terima kasih, malah lu kasarin. Ya, nggak usah jadi dewa penolong deh dia.
tuh mesti jawab pertanyaan Bowo, Yun. Ada nggak sih sikap dia yang bikin lu tuh tersinggung sampai lu tuh benci banget sama dia? Sof, lo kan tahu, gue sinis, judes, bukan cuma sama Bowo, tapi untuk semua laki-laki yang berusaha ngedeketin gue. Gila lu. Gua rasa lu tuh perlu berobat deh. Berobat? Berobat apa maksud lo? Udah deh. Pokoknya lu harus berobat. Pergi ke orang pinter. Kok aja lo? Emang gue sakit apa? Nih, alamat orang pinternya. Lo mesti pergi ke sini kalau mau sembuh. Enggak, gue gak mau. Enak aja lo. Sikap lo yang sinis sama laki-laki itu juga termasuk penyakit tahu. Lihat aja buktinya. Kita umur sama. Tapi gua udah punya keluarga dan punya 2 anak. Tapi lihat lo, masih belum apa-apa. Boro-boro suami pacar aja nggak punya. Udah deh, lo tuh nggak usah mikir macam-macam lagi. Lo mesti datang ke orang pintar ini karena gua nggak mau punya sahabat perawan tua, oke? Mana sih rumahnya? Kayaknya itu deh rumahnya. Tapi ke situ nggak ya? Apa benar dia bisa mempermudahkan jodohku? Aduh. Lihat aja buktinya. Kita umur sama. Tapi gua udah punya keluarga dan punya 2 anak. Tapi lihat lo, masih belum apa-apa. Boro-boro suami pacar aja nggak punya. Iya juga sih. Benar kata Sofi. Masa gue mau sendirian terus? Aduh, mana ya? Coba aja deh, siapa tahu berhasil. Permisi. Bener nggak ya ini rumahnya? Permisi. Permisi Bu, apa betul ini rumahnya Mbah Jambrong? Betul. Ada perlu apa ke sini? Bu, saya mau berobat sama Mbah Jambrong, bisa? Masuk. Saya pembantunya Mbah Jambrong di sini. Orang-orang biasanya memanggil saya Mak Ipah. Oh, iya, Mak. Duduk. Saya mau kasih tahu Mbah Jambrong dulu. Baik. Gimana, Mak? Masuk. Mbah Jambrong kebetulan tidak sibuk apa-apa. Ayo. Sini, Mak. Iya. Mari sini, duduklah. Permisi, Mbah. Kamu udah pernah berobat ke sini? Belum pernah, Mbah. Apa penyakitmu? Jadi begini, Mbah. Usia saya sudah hampir 30. Tapi sampai sekarang saya belum dapat jodoh, Mbah. Pernah pacaran? Saya belum pernah pacaran, Mbah.
berbaring di sana. Maksudnya tidur di kasur itu, Mbah? Iya. Cepat lakukan. Buka bajumu. Apa, Mbah? Buka baju? Iya. Buka bajumu. Dan ganti dengan kain ini. Mau berobat apa enggak? Iya, Mbah. Buka bajumu. Cepat lakukan. Berbaringlah. Cepat. Pejamkan matamu. Datanglah kepadaku. Bagaimana perkembangan mengenai Yuyun, Mbah? Ada seorang dukun yang akan mencoba menodai Yuyun. Aduh, itu jangan sampai terjadi, Mbah. Ada baiknya kau pulang sajalah. Nanti aku akan kabari perkembangan mengenai Yuyun. Ya? Baiklah, Mbah. Kalau begitu, saya permisi dulu, Mbah. Dasar sialan. Dasar jadul. Awas. Nanti kau akan merasakan akibatnya. Ternyata di alat kelamin perempuan itu ada ularnya. Dan Mbah!
Yun, sini dulu. Ada apa sih, Bu? Dari mana saja sih kamu, Yun? Kita semua pada cemas menunggu kamu. Nggak biasanya kamu pulang malam seperti ini. Oh, Yun banyak kerjaan, Bu, di kantor. Makanya jadi harus lembur. Udahlah, Bu, Yun ngantuk nih. Wah, bilang aja pacaran. Nia. Jaga mulut lo ya, jangan sembarang ngomong ya. Yun, Nia, Oke, nggak pacaran tapi cari pacar. Perempuan murahan, jaga ya, diam mulut. Kita tadi datang ke kantor, orang nggak ada yang lembur di sana. Gue udah bilang kan sama lo, gue nggak pacaran juga nggak cari pacar, ngerti lo? sudah. Ya udah, Anak kecil, tahu dasar. Yun, masuk. Brengsek. Dasar dukun sialan. Hai ular pelaraanku, datanglah, datanglah. Bagus, kau telah menjaga tubuh Yuyun dengan baik. Sekarang pergilah, kembalilah kau bersemayam. Jadi, Yuyun belum melakukan upacara kurung ayam. Belum. Kenapa? Yuyun nggak mau melakukannya. Katanya nggak bermoral. Bilang dong, Mbak, sama dia. Itu kan juga untuk mengentengkan jodohnya. Sudah, tetap aja Yuyun nggak mau. Ya susah dong kalau begitu. Berarti Mbak mesti siap-siap mempunyai anak yang menjadi perawan tua. Kalau Yuyun nggak mau, apa yang harus saya lakukan? Menurut gua sih, lo ikutin aja anjuran ibu lo untuk melakukan upacara kurungan ayam itu, Yun. Siapa tahu aja bisa berhasil. Taulah, gue bingung. Masalahnya, Sof,
gue tuh gak pernah percaya sama hal-hal kayak gitu. Nggak usah pakai percaya dulu. Lakuin aja, Yun. Nggak ada salahnya kan dicoba. Yun, perempuan kan punya keterbatasan. Nanti lo keburu menopause, bisa susah punya anak loh. Sayang, kenapa kamu melamun? Enggak apa-apa kok, Bu. Bu, Yuyun mau nanya deh, Bu. Emang benar ya, Bu, kalau kita udah menopause itu, kita udah nggak bisa punya anak lagi? Iya, emang kenapa? Oh, gitu. Jadi, benar ya? Nggak apa-apa kok, Bu. Maksud kamu itu apa sih, Yun? Gimana ya, Bu? Bu, Yun mau deh, Bu, ikut upacara kurungan ayam itu. Hah? Jadi kamu mau ikut upacara kurungan ayam itu? Benar. Iya, Bu. Kapan? Terserah Ibu. Kayaknya kalau lebih cepat lebih baik. Hah? Kamu yakin, Yun, mau melakukan ini? Iya, Bu. Saya udah yakin. Udah tutup aja. Benar. Sabar ya, Yun. Semoga usaha kamu berhasil. Ibu yakin kalau ini bisa berhasil? Entahlah, Pak. Tapi kan nggak ada salahnya kalau kita mencoba, ya kan? Iya, Pak. Kasihan Mbak Yuyun. Harus benar-benar berhasil nih, Pak. Habis, Mbak Yuyun kan pasti tidak mau dilangkahin. Maksudmu apa? Oh iya, aku belum kasih tahu Bapak dan Ibu ya. Bahwa Romi mau melamarku, Pak. Hah? Bu. Melamar? Iya. Sungguh? Ini beneran ini? Iya, Bu. Usaha ini harus berhasil. Aku harus menikah duluan. Aku nggak mau dilangkahin sama adekku sendiri.
nggak ada apa-apa. Pengobatanmu sudah selesai. Udah selesai, Bu. Iya. Tante. Sekarang kita mandi air kembang dulu yuk. Yuk. Aduh, pelan-pelan. Pusing, Bentar. Bu. Ya, bentar. Udah? Ayo. Brengsek. Dia hampir saja menguasai Yuyun. Aku harus cepat bertindak. Brengsek, berani-beraninya kau mencampuri urusanku. Urusan apa? Jangan banyak bacot loh. Sialan. Siap.
Ada urusan apa kau denganku? Kenapa menyerangku? Ingat, urusan kita belum selesai. Tunggu pembalasanku. Aku tidak tahu apa maunya. Saudara-saudari sekalian, untuk mempromosikan perusahaan kita, maka saudara-saudari harus... Selamat pagi. Oh, kenapa? Kok pada nggak ada yang jawab salam saya? Ada yang aneh dengan penampilan saya? Aneh ya sikapnya Bu Yuyun. Padahal dia itu... Shh. Sebentar ya. Mari saya tunjukkan yang dimaksud Pak Bowo tadi. Yun. Ada apa, Mas? Kamu panggil saya? Kamu sudah berubah sekarang. Berubah? Masa sih? Iya. Emangnya orang nggak boleh kalau berubah? Tentu saja boleh. Saya malah senang, Yun. Berarti saya sudah boleh dong antar kamu pulang. Apa? Mas mau nganterin saya pulang? Iya. Bener. Ayo. Boleh. Ayo. Silakan, Yun. Yuyun kemana ya, Pak? Kok jam segini dia belum pulang juga? Tadi sih Kak Yuyun telepon. Katanya kita nggak usah nungguin dia buat makan malam. Kak Yuyun makan malam di luar, Bu. Oh, tapi kan harusnya jam segini kan udah pulang ya, Pak? Kalian ini bagaimana sih? Yuyun pulang cepet, salah. Pulang lambat, salah juga. Maunya kalian ini apa? Saya balik dulu, Yun. Besok saya kesini lagi. Ya. Kasih ya, Mas. Iya. Hati-hati ya. Yuyun, Pak. Ada apa dengan Yuyun? Yuyun diantar laki-laki. Diantar laki-laki? Iya. Ibu lihat dulu ya ke bawah ya, Pak. Iya, Bu. Bentar ya, Pak. Yuyun? Ibu. Siapa laki-laki yang mengantarmu tadi? Ih, Ibu tahu dari mana Yun dianterin sama laki-laki? Ibu pasti ngintip ya. Maaf ya, saya terlambat. Bayu, Yuyun sudah mendapatkan pacar. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, setidak-tidaknya sikapnya sudah berubah. Tidak sinis lagi dengan laki-laki. Sudah percaya diri. Jadi pengobatan itu sudah berhasil. Iya tuh. Saya harus berterima kasih loh dengan Mbak Haji.
Kenapa tidak sekarang saja kita ke sana? Boleh. Sebentar ya, saya ambil tas dulu ya. Betul ya? Ada apa Ibu? Ada yang perlu saya bantu? Saya datang mau mengucapkan terima kasih pada Mbah. Karena Yuyun sekarang sudah berubah. Sudah terbuka sama laki-laki. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Tapi kalau bisa Mbah, jodohnya datangnya dipercepat. Karena anak saya yang kedua mau dilamar. Saya nggak mau kalau Yuyun dilangkahi adiknya. Mbak lihat dulu bagaimana jodohnya nanti. Ada masalah dengan anak Ibu. Masalah apa, Mbah? Pada kelamin anak Ibu ada setan yang menyerupai ular. Setiap lelaki yang akan menggaulinya itu dipastikan akan tewas. Lalu bagaimana cara mengatasinya, Mbah? Akan Mbah lihat lagi. Harus dilakukan upacara pengusiran setan. Dan pada waktunya, tepat pada malam Jumat ini. Karena bertepatan pada malam Jumat Kliwon. Siapa yang memimpin upacaranya, Mbah? Tentu saja Mbah sendiri. Karena pekerjaan ini sangat berbahaya. Ibu tinggal menyiapkan apa yang saya butuhkan. Iya, Mbah. Sebaiknya kalian jangan terlalu dekat. Mungkin nanti akan ada pertarungan. Silakan.
aja. Biar Mbak aja yang menolongnya. Keluar! Ayo keluar! Tempatmu bukan di sini. Keluar! Ayo keluar! Tempatmu bukan di sini. Akan kukembalikan kau pada pemiliknya. Lawan dia. Yuyun? Kak, bangun Kak. Yuyun? 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 Bangun Yuyun? 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 Bangun! Ibu. Yuyun? Terima kasih atas bantuannya, Mbak. Kalau begitu, bawa dia masuk ke dalam. Biarkan dia istirahat. Baik, Mbak. Pegangan kuat. Ah! Papa tolong! Mas Bowo, masuk Mas, biar aku kenalin sama Bapak sama Ibu. Yuk. Ayo. Pak, Bu, kenalin teman kantor Yuyun. Mas. Bowo, Pak. Maulana, kenalkan ini ibunya Yuyun. Oh iya, Bowo. Sumi. Saya minta izin mau ngajak Yuyun keluar, Pak. Bu. Silakan. Tapi jangan malam-malam ya pulang. Iya, Bu. Enggak kok, Bu. Kita cuma pergi nonton sama makan aja. Oh, iya deh. Dek, kamu jadi ikut? Jadi. Udah siap? Udah. Yuk. Kita jalan dulu, Bu. Pak. Iya. Hati-hati ya. Iya, iya.
pergi dulu ya. Ya. Iya. Mari Bu, Pak. Iya. Mari, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita tinggal berdua. Emang kenapa? Ibu pasti kehilangan mereka. Karena mereka sebentar lagi akan berumah tangga. Kalau itu ibu tidak apa-apa, Pak. Karena yang ibu khawatirkan kalau mempunyai seorang anak yang menjadi perawan tua. Tapi semuanya itu sudah berlalu. Nah, sekarang ibu bisa bernafas dengan lega. Tunggu dulu. Apa lagi? Kita jangan sampai kalah dengan anak-anak kita. Apalagi? Nah, sekarang kita makan malam, sekalian nonton. Bagaimana? Oke. Nonton dan makan malamnya di mana? Makan malamnya di